Baik sahabat, jodohmu di manakah dirimu? Di saat hati mulai mudah sekali mengagumi orang lain, mengagumi seseorang yang bukan mahramnya, kita kagum, dapat kagum, kita tidak bisa menjaga pandangan kita tidak bisa gadol baso ketika mata kita seperti itu. Maka kita harus bagaimana? Menikah merupakan dambaan setiap manusia. Menikah juga tak hanya sarana menyatukan cinta dan nafsu belaka, tanpa menuai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi keluarga yang bahagia, penuh dengan rasa kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah merupakan impian bagi kita semua. Sehingga terkadang seseorang itu menuliskan atau mencatat, memilih berlembar-lembar karakter yang kita inginkan, yang kita impikan, seabrek-abreknya kriteria yang kita inginkan. Itu memang tidak salah, karena setiap orang mengidamkan pasangan terbaik sebagai pasangan hidupnya. Namun sahabatullah, ingatlah bahwa kriteria-kriteria itu bukanlah hal yang paling utama, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Karena manusia tempatnya al-insan makhluk atau manusia, tempatnya salah dan salah. Termotivasi ingin menikah itu adalah sesuatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih sayang. Sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berhijrah. Sahabat pillah, menikah adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan kita berusaha untuk selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati," barang siapa yang membenci sunnahku, falaysa minni, maka ia bukan termasuk daripada golongan dari umatku. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi alhamdulillah kalau misalkan di sini teteh-teteh usianya rata-rata berapa? 24. Oh udah wajahnya ya. Masih udah wajah natumi. Aku aja nikah 20 tahun. 19 tahun. Udah bisa untuk menikah 24 tahun tuh sudah menikah ya alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kirain anak di sini masih sekolah, tapi ternyata udah usia 24, 20 berapa lagi? 19 ada? Gak ada, kayaknya 20 kesana ya. Alhamdulillah. Berarti ini cocok nih buat kalian. Jadi ketika kita sangat merindukan jodoh kita ada termotivasi untuk ingin menikah, itu adalah anugerah dari Allah. Karena itu manusiawi. Daripada kita tidak punya perasaan ingin menikah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati," barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan golongan dariku. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika sabar dalam ketaatan? Ini kisah anak yang sahabat bilang. Jadi waktu itu anak tuh sangat merindukan jodoh anak. Ketika lulus dari pondok pesantren, anak berdoa kepada Allah, "Ya Allah," siang dan malam anak selalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau mengetahui tentang keadaan diri." Karena anak salah satu orang yang mudah sekali bucin, mudah sekali baper, dan mudah sekali kagum kepada seseorang. "Ya Allah, Engkau mengetahui tentang diri. Aku bermohon kepadamu. Aku ingin menjaga ifah. Aku ingin menjaga izah, kesucian diriku dan kehormatan diriku. Aku bermohon kepadamu ya Allah, agar aku dipertemukan dengan jodohku yang entah siapa dan di mana dia saat ini." Menangis siang dan malam. Lalu anak harus bersabar. Belum ditemukan juga dengan jodoh anak, dan itu ditunggu sekitar 2 bulanan, 2 bulan setelah lulus dari pesantren 3 bulan, dan benar-benar pengen nikahnya itu setelah 2 bulan. 2 bulan tuh anak benar-benar merindukan jodoh. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, yaitu seorang bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan perlu diketahui bahwa ketaatan itu adalah berat banget ya buat taat.
Contohnya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak tahan harus berbuka puasa pada maghrib. Setelah itu dia buka puasa waktu zuhur, maka tentulah dia berdosa. Itu dia karena tidak sabar dalam ketaatan kepada Allah. Padahal ketentuannya adalah buka puasa pada waktu maghrib, tapi dia berbuka puasa ketika zuhur. Contoh lainnya kita menahan diri untuk tidak berbuat zina, mendekati zina. Apa dalam contohnya? Berpacaran. Berpacaran itu suatu hal yang tidak Allah ridhoi. Makanya anak bilang kepada Allah, ya Allah, kamu mengetahui tentang keadaan diriku. Aku tidak ingin berbuat zina. Aku tidak ingin mendekati zina. Aku ingin menjaga kehormatanku, ya Allah. Engkau mengetahui tentang diriku. Aku tidak ingin melakukan hal seperti itu. Makanya anak bermohon kepada Allah seperti itu. Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan itu ketika kita memandang seorang bukan mahramnya, kita nunduk, menjaga pandangan. Menjaga pandangan itu bukan kepala kita yang nunduk, tapi pandangan kita. Jadi ketika jalan itu seperti ini. Sekarang ngobrol sama Ustaz dari tidur, oh Ustaz dari ganteng. Tapi Anda gak ada dulangnya Ustaz ya, gak ada dulang dalam harga. Jadi kalau misalnya anak ngobrol sama Ustaz dari, menjaga pandangannya. Oh iya Ustaz gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah lil mukminina, bagi orang-orang yang beriman, yaghuddu, mereka menundukkan min absarihim, dari pandangan mereka. Kita jaga pandangan kita. Aku ingin menjaga pandanganku ya Allah, karena Abah Hasan, semoga Allah meridhai beliau, radhiyallahu anhu, guru anak almarhum, beliau mengatakan, pandangan pertama adalah milikmu dan janganlah engkau mengikuti pandangan yang keduanya, karena akan menjadikan syahwat batin. Jadi pandangan yang pertama itu adalah rahmat, bonus gitu ya, dan pandangan keduanya adalah azab, itu adalah dosa. Jadi kita jangan mengikuti pandangan kedua. Kalau jangan kayak gini, ada Ustaz Agung teh kasar tadi kan, tuh kayak Ustaz teh kasar ya gitu, jangan gitu-gitu. Tapi ketika udah lihat, udah aja gitu, jangan kita letuk gitu kan. Kita harus menjaga pandangan kita. Nah, anak tuh harus sabar dalam ketaatan kepada Allah pada saat ya. Memang lelah, capek, aku nggak boleh pacaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32. Jadi anak tuh pernah punya pacar sangat lah. Pada saat itu anak pernah punya pacar. Dan aku sangat mencintai si Fulan, sangat mencintai si Fulan. Si Fulan ya Ustaz dari kayaknya udah pernah cerita di dia sendiri. Jadi aku pernah punya pacar. Ini kisah anak. Di pondok pesantren sampai umur, pada saat itu anak tuh punya pacar. Pada saat itu, ketika anak mengikuti taklim bersama Pak Hasanuddin, pada saat itu kita sedang mengkaji kitab Tafsir Jalalain, kata beliau apa? Pacaran itu adalah maksiat. Al-ilmu nurun wallahi la yudalil as. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan sampai kepada orang-orang yang maksiat itu. Ya Allah, aku nggak mungkin buat mutusin si Fulan, karena mutusin si Fulan itu sesuatu yang mustahil anak lakukan, nggak mungkin. Karena itu benar-benar cinta banget, kayak udah belum syaitan tuh benar-benar kuat sekali. Mustahil anak lakukan untuk mutusin si Fulan. Ya Allah, aku bagaimana ini gitu. Kedua kalinya, ketika anak mengikuti taklim bersama Pak Kidaman Muri, beliau waktu itu sedang mengajar kita Riyadhus Shalihin. Beliau pun sama mengatakan seperti itu. Pacaran maksiat. Allah ilmu nurun wallahi la yudalil as. Itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan sampai kepada orang-orang yang maksiat. Terus lagi, ya Allah, ini adalah taufik dan hidayah dari Engkau sudah memberikan hidayah bertubi-tubi kepadaku, tapi aku belum matusin si Fulan. Pada saat itu anak memutuskan si Fulan. Ketiga kalinya anak mengikuti taklim bersama Ustazah Nani Fauziah. Apa yang beliau katakan? Jika ada santri yang berpacaran di pondok pesantren ini, maka ilmunya tidak akan berkah. Tegur lagi, ya Allah, ini udah 3 ustaz, udah 3 kiai, udah 2 kiai dan 1 ustazah mengatakan bahwa pacaran dalam maksud aku kayak gimana ya Rob? Sedangkan aku mencintai si Fulan ya Allah. Dan keempat kalinya dari Ustazah Ain. Pada saat itu beliau sedang mengajarkan kalam-kalam hikmah para ulama.
Di dalam kalam hikmah itu Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya Imam Waqi. Qala Imam Syafi'i sakaltu ila waqi'in su'ahibbi fa arsyadni ila tarkil ma'asi fa akhbarani anna yawma nurun wa nurullahi la yudanu as. Imam Syafi'i saja yang kita sudah tahu ya bahwa beliau itu hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Beliau masih bertanya seperti ini. Aku ingin bertanya kepadamu hai guruku mengenai tentang jeleknya hafalan. Apa yang beliau jawab waktu itu? Jauhilah segala perbuatan maksiat. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yudanu as. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan sampai pada orang-orang yang bermaksiat. Maksiat itu bukan cuma pacaran, berghibah, berbohong, itu pun adalah suatu perbuatan maksiat. Jadi ketika kita menuntut ilmu dan kita menginginkan ilmu yang berkah, maka jauhilah segala perbuatan maksiat tersebut. Selanjutnya, anak tidak bisa berkata apa-apa pada saat itu. Anak hanya bisa pasrah kepada Allah. Anak berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mencintaimu, tapi aku juga cinta kepada si fulan. Aku bermohon kepadamu, ya Allah, hapuskanlah cinta yang bodoh ini, ya Allah, hapuskanlah cinta yang bodoh ini. Aku bermohon kepadamu, siapa lagi yang dapat menolongku kecuali Engkau? Karena saking cinta sama si fulan pada saat itu, cinta banget, saking cinta-cintanya gak bisa berbuat apa-apa, cuma hanya Allah yang bisa menghapus cinta yang bodoh ini. Ya Allah, hapuskan cinta yang bodoh ini, ya Allah. Aku tidak ingin berbuat maksiat karena kehidupan dunia sementara, ya Allah. Berdoa. Alhamdulillah 2 hari setelah itu ya datang ke warnet, karena pada pondok pesantren nggak boleh bawa handphone. Datang ke warnet, anak inbox, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ingin menyampaikan tentang hubungan kita. Ketahuilah bahwa hubungan kita adalah hubungan yang tidak Allah ridhoi. Akhi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Dan ketahuilah akhi, bahwa zina itu bukan hanya dilakukan ketika berhubungan intim di luar pernikahan, tetapi seluruh tubuh kita berpotensi melakukan zina. Mata kita dapat melakukan zina, tangan kita dapat melakukan zina, pikiran kita dapat melakukan zina, hati kita dapat melakukan zina, kaki kita dapat melakukan zina, dan kemaluan kita dapat melakukan zina. Akhi, jika kita memang berjodoh, maka sejauh apapun harus melewati samudra atau harus melewati tingginya gunung yang menjulang, pasti kita akan bersatu. Tapi jika kita tidak berjodoh, maka sedekat apapun, maka pasti akan Allah jauhkan. Anak mohon maaf akhi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari situ anak tenang sekali, bahagia, masya Allah. Ternyata cinta hakiki itu seperti ini rasanya, anak. Cinta kepada Allah itu seperti ini, ya Allah. Cintamu begitu indah, ya Allah, yang tidak membuat aku kecewa. Engkau begitu membuat aku bahagia, ya Allah. Dan dibandingkan harus merindu kepada seorang yang bukan mahramnya, itu membuat kita gelisah. Benar apa kata si Dilan, rindu itu menyiksa. Bener Umi, itu benernya rindu terhadap seorang yang bukan mahram itu sangat-sangat menyiksa, insya Allah. Dari situ anak benar-benar sedih waktu itu. Terus ternyata seperti ini ya, cinta yang hakiki itu seperti ini rasanya, masya Allah, membahagiakan diri kita. Iya, masya Allah ya Rabb. Bismillah, sahabat kita sabar dalam ketaatan dalam hal apapun. Kita melaksanakan sholat fardu secara sempurna, kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah juga, kita menambah ibadah sunnah, itu pun adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Mungkin awalnya dipaksa, kedua kalinya kita akan merasa butuh kepada Allah, dan ketiga kalinya kita akan tahapan kemudiannya kita akan mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan ayat yang telah dibacakan tadi, beliau rahimahullah mengatakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin
besarnya keimanan mereka dengan 4 hal, yaitu tadi apa? Alladzina amanu sabiru, sabar dalam hal apa? Sabar dalam menjauhkan segala perbuatan maksiat. Amanu sabiru wa sabiru, dan sabar untuk menjauhi segala perbuatan maksiat, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat, juga sabar dalam ketaatan. Wasabiru warabitu, apalagi warabitu itu, dan menambah-nambah suatu kebaikan. Warabitu wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi tadi sabar, menambah lagi kebaikan, juga bertakwa kepada Allah, menjauhkan segala apa yang Allah larang dan menaati segala apa yang Allah perintahkan. Selanjutnya sahabat billah, karena waktu juga ya. Suami kakak, kasih kedua, perbaiki niat kita. Niat kita pengen nikah tuh apa sih? Perbaiki niat kita dalam pernikahan. Kita ingin menjaga diri kita untuk terjauh dari zina, betul. Kita pengen ada yang masih kasih sayang, betul. Tapi perbaiki niat ini dengan seluruh-seluruhnya. Tanyakan pada diri kita, apakah tujuan kita menikah karena ibadah, menunaikan sunnah Rasulullah SAW, menyalurkan hasrat kodrat manusia sebelumnya, betul. Di dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentu beribadah itu untuk beribadah. Tentu ketika kita menikah itu untuk beribadah kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi ketika kita ingin menikah adalah untuk beribadah kepada Allah. Luruskan niatnya, bukan karena apapun, karena kalian belum tahu ya, di dalam bukan kalian belum tahu, kan ada yang udah menikah. Di dalam sebuah pernikahan luar biasa, banyak sekali ujiannya, Jadi bukan cuma Indiaan gitu nih, suka lihat videonya kan. Indiaan gitu kan, Indiaan sama suami karena pengantin baru gitu kan, sering lihat misalnya di Instagram. Indiaan foto bareng sama suaminya, itu memang bikin baper bagi orang-orang yang belum menikah, bener. Bikin baper banget sama orang-orang yang belum menikah. Bukan cuma itu. Anak itu kenapa memutuskan untuk menikah? Karena ingin menjaga ifah anak, ingin menjaga izah anak. Dan salah satunya ingin ada yang memberikan kasih sayang juga. Kita manusiawi, kita butuh kasih sayang dari seseorang yang bukan seorang lawan jenis gitu. Nah, anak itu ketika anak menikah itu diuji sama Allah. Diuji dalam masalah finansial. Jadi awalnya suami itu kerja di bank. Dan anak memutuskan kepada suami untuk berhenti kerja di bank. Nah, dari situ kita diuji. Kita nganggur, tapi sambil nyari kerja kita nganggur. Anak jualan gorengan di kampus, suami anak yang buat gorengannya, anak yang jualannya gitu. Jadi dalam pernikahan itu ada ujian. Salah satunya itu ujian. Selama 7 bulan kita nganggur, tapi kita sambil mengikuti majelis, sambil mengikuti ilmu, sambil mengajar juga di sekolah. Pada saat itu cuma di sekolah, pada saat itu kita hanya bertahan 1 bulan karena waktu itu anak sedang hamil dan suami juga harus nyari kerja yang lebih, karena yang namanya gaji mungkin tidak mencukupi ya, maksudnya seperti itu. Kita diuji dalam hal ekonomi. Jadi luar biasa dalam pernikahan itu begitu banyak ujiannya. Dalam finansial, pasangan kita tidak satu persepsi. Kadang-kadang namanya dua otak antara kita dengan pasangan kita pasti beda. Salah satunya contohnya dari anak semangat dalam dakwahnya, suami anak semangat dalam menghafal Al-Qur'annya. Jadi ketika beliau diajak dakwah itu agak susah, tapi anak agak susah menghafal Al-Qur'an gitu. Jadi seperti itu, anak dengan suami itu seperti itu. Jadi kalau beliau dakwahnya itu kurang, tapi beliau dalam menghafal Al-Qur'annya insyaallah, semoga Allah istiqomahkan beliau. Masya Allah, kalau dalam menghafal Al-Qur'annya beliau sangat semangat. Seperti itu sahabat billah. Jadi yang namanya pasangan itu akan saling melengkapi. Lalu selanjutnya, bekali diri dengan ilmu. Ketika bahkan rumah tangga telah melaju, berkibar bak kapal pesiar yang akan terus berjalan mengarungi samudra kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Dalam sebuah perjalanan mengarungi samudra pastilah terdapat berbagai rintangan dan hambatan. Ombak yang datang menghantam, hujan, angin dan badai yang kapan saja mengancam. Oleh karenanya nahkoda kapal haruslah siap kapanpun rintangan itu
Jadi kita bekal ilmu, kita ilmu tentang rumah tangga. Kenapa? Anak tuh yakin banget. Anak tidak merasa bahwa diri anak tuh baik ya, tidak. Tapi anak yakin kepada Allah bahwa perempuan baik itu pasti bertemu dengan laki-laki yang baik. Anak yakin sekali, yakin. Anak berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau mengetahui tentang diriku. Aku tidak merasa lebih baik, tapi aku yakin pasti Engkau memberikan yang terbaik untukku. Jadi perbaiki diri kita ketika kita untuk menjemput jodoh kita. Siapapun itu. Anak itu sudah 4 kali gagal ta'aruf. Ya udah gagal 4 kali ta'arufnya mungkin memang bukan jodoh. Anak tuh sedih sekali. Ini adalah takdir yang pahit menurut anak. Anak tuh sedih banget. Tidak bertemu dengan jodoh, susah banget ya. Itu yang anak rasakan. Kok susah banget yang mendapatkan jodoh itu. Nah setelah itu, yang terakhir di bulan Ramadan di 10 malam terakhir anak berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bermohon kepada pertemukan aku dengan jodohku ya Allah, pertemukan aku dengan jodohku. Di 10 malam terakhir itu anak berdoa, walaupun pada saat itu anak haid, tapi anak yakin di 10 malam terakhir Ramadan itu adalah doa yang dikabulkan. Pada malam Lailatul Qadar anak berdoa, ya Allah, aku bermohon padamu ya Allah, pertemukan aku dengan jodohku ya Allah, pertemukanlah. Dan di bulan September tanggal 7 pada saat itu Ramadan 2016, bulan Agustus, Septembernya tanggal 17, si Adi ngechat di Facebook padahal. Gimana kalau misalnya dia itu adalah seorang jahat ya? Kan namanya kenalnya di Facebook. Si Adi ngechat anak, Assalamualaikum Ukhti. Anak kan gak suka balas chat ikhwan ya, kecuali kalau cuma balas Assalamualaikumnya aja, Waalaikumsalam warahmatullahi gitu kata anak. Dan di Facebook anak tuh gak ada foto diri anak pada saat itu. Gak ada foto anak sama sekali, dan beliau bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah setelah itu dia tiba-tiba aja bilang, Ukhti boleh minta CV ta'aruf? Seneng dong, karena pada saat itu anak pengen nikah kan. Dan anak yakin bahwa perempuan yang baik itu pasti akan bertemu dengan laki-laki yang baik. Bukan berarti anak merasa lebih baik, tapi di sini anak berusaha untuk menjadi lebih baik. Mau goreng-goreng teh gitu jodohnya juga gitu, dalam segi akhlaknya gitu kan. Nah dari situ kita tukeran CV. Oh ternyata kata anak beliau juga alumni pesantren, beliau lama di Bandung. Ketika ini oh ya anak serak gitu ya untuk dari CV-nya. Beliau juga alhamdulillah serak. Nah setelah itu beliau kerja di bank ya pada saat itu, kerja di bank di Jakarta, pulang ke Sukabumi untuk nazar. Nazar itu adalah pandangan, jadi seorang yang menggunakan cadar harus dilepas cadarnya, tapi pada saat itu anak belum pakai cadar sih. Nazar, nah kita nazar alhamdulillah dari situ kita serak di hadapan orang tua anak, di hadapan bapak mertua juga pada saat itu nazarnya. Beliau datang ke rumah anak. Setelah itu kita lanjut ke ta'aruf keduanya ke rumah si Abi, rumah Abi Puji di Sukaraja. Kita silaturahmi dan ternyata alhamdulillah kita berlanjut. 2 minggu kemudian kita khitbah tunangan. Setelah tunangan kita lanjut kepada musyawarah pernikahan, apakah akan ada resepsi atau tidak. Setelah lanjut ke musyawarah kita lanjut ke resepsi pernikahan. Alhamdulillah kita cuman 2 bulan setengah, dan itu kenalnya di Facebook gitu. Bayangkan gimana kalau misalnya dia orang jahat. Dan yakin sekali ketika kita berusaha menjadi baik pasti akan bertemu dengan baik lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan-perempuan keji itu akan bertemu dengan laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji itu akan bertemu dengan wanita yang keji. Dan perempuan-perempuan baik itu akan bertemu dengan laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik itu akan bertemu dengan perempuan yang baik. Tidak ada berusaha, ya Allah. Bagaimana nih kalau udah menikah? Kalau udah menikah juga kita perbaiki diri kita, insya Allah pasangan kita akan lebih baik. Kita masalah ketika dalam rumah tangga ada permasalahan, anak selalu sering masalah. Ketika dalam rumah tangga ada permasalahan, itu adalah dosa besar, ya Allah. Itu adalah dosa besar. Pokoknya masalah dalam hal apapun, dalam masalah apapun ya, itu adalah dari dosa-dosa anak. Muhasabah dan banyak bertobat kepada Allah, perbaiki diri kita, insya Allah rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah.